Oke, selamat siang semua. Balik lagi di YouTube saya, Zainal Abidin Studio. Beberapa hari terakhir ini, kenapa saya sering upload ya teman-teman? Nah, saya pribadi pun sebenarnya men-challenge diri ya, supaya belajar untuk konsisten untuk bikin video. Jadi dengan adanya challenge tersebut, maka di setiap video saya, terutama yang di pojok sini, nah itu biasanya sudah tercantum targetnya di 365 ya teman-teman. Harapannya bisa sharing apapun, terutama berdasarkan pengalaman saya teman-teman. Jadi saya terbuka apabila ada teman-teman yang komen atau memberi saran, kritik, silahkan kalau mau komen. Dan kalau misalnya ada ide atau ada hal yang ingin teman-teman tanyakan, juga bisa komen di YouTube saya. Insya Allah kalau misalnya ada kesempatan nanti saya akan balas, baik itu bisa berupa komen maupun balas di video, seperti itu. Nah, di kesempatan ini teman-teman, saya ingin sharing berkaitan dengan masih sama dengan video-video sebelumnya, masih di dunia tambang. Ini saya ingin sharing tentang tips biar betah ya kerja di remote area. Sebenarnya kalau bekerja di remote, kalau menurut saya itu sebenarnya tidak sulit ya teman-teman, kalau misal kita bekerja di remote area. Cuma yang mungkin yang bikin teman-teman tidak betah atau tidak nyaman ini memang akses dari site atau dari mes itu ke kota itu cukup lama. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan tertentu juga kita dibatasi ya teman-teman, tidak bisa keluar dari site kecuali pada saat cuti. Ini juga balik lagi peraturan perusahaan masing-masing, seperti itu. Makanya di video ini saya mau sharing beberapa tips biar teman-teman lebih betah ya kerja di area terpencil, biar nggak jenuh dan tetap waras meskipun tinggal di tengah hutan. Oke, yang pertama yaitu bangun rutinitas harian. Nah, ini supaya teman-teman tidak bengong ya teman-teman. Jadi tidak hanya kerja, tidur, tidak hanya rutinitas caklek ya teman-teman. Bangun tidur, mandi, sarapan, berangkat kerja, istirahat, pulang kerja, mandi, tidur lagi. Nah, rutinitas yang terbilang harian seperti ini kadang kalau tidak diselingi dengan hal-hal yang lain itu bisa membuat kita merasa bosan kalau misal kita bekerja di site. Nah, kalau misal sudah bosan, potensi teman-teman untuk mengundurkan diri dari perusahaan tersebut juga semakin besar. Karena apa? Faktor ketidaknyamanan. Makanya saya selalu sarankan ya ke teman-teman khususnya yang masih baru, cari kesibukan. Kalau misalnya ada rutinitas harian, berarti harus ada satu atau dua hal yang bisa dilakukan supaya kita tidak jenuh. Saya pun merasakan hal yang sama ya teman-teman, meskipun saya sudah lama bekerja di tambang, momen bosan di site itu sudah pasti tetap saya rasakan. Cuma bagaimana kita membuat kondisi tersebut supaya tidak membosankan, nah ini pintar-pintar kita dalam mengatur. Nah, kalau saya pribadi biasanya saya bikin konten, entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, untuk ya memberikan warna dalam keseharian saya, seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu jaga komunikasi dengan keluarga atau teman. Nah, ini seperti di video sebelumnya ya, kadang kalau di remote area itu biasanya kita terkendala soal jaringan. Nah, usahakan meskipun jaringan susah, jadi benar-benar kita maksimalkan kalau misalnya jaringan sudah ada. Syukur-syukur teman-teman tinggal di perusahaan yang sudah settle ya, jaringan aman, sinyal aman. Nah, ini kalau misal bekerja di perusahaan tersebut, berarti maksimalkan momen ketika teman-teman sudah free dalam arti sudah tidak bekerja, sudah berada di mes. Nah, itu dimaksimalkan dengan tetap aktif komunikasi dengan keluarga atau teman untuk mengobati rindu ya teman-teman. Kalau saya pribadi biasanya memang hampir setiap hari ya,
Ya malam itu telepon keluarga, telepon istri, atau bahkan telepon teman. Supaya apa? Kita ini menghindari yang namanya bosan ya teman-teman, menghindari jenuh tinggal di site, dimana site-nya ini di tengah-tengah hutan. Komunikasi dengan keluarga atau teman itu sangat penting. Yang ketiga, yaitu temukan circle kecil yang ada di mes. Ini maksudnya apa? Jadi kita itu sepulang dari kerja, biasanya kan kita istirahat di mes. Nah, kita harus menemukan circle kecil. Maksudnya apa? Cari yang sehobi dengan kita. Contoh, kalau teman-teman hobinya main kartu, berarti temukan teman-temannya yang ada di mes itu juga hobi main kartu. Supaya apa? Ya, kita supaya tidak bosan ya teman-teman, dan betah ya bekerja di remote area. Nah, kalau di tempat saya ini itu ada banyak hal ya teman-teman. Contohnya ya pertama main kartu tadi. Jadi untuk menghilangkan rasa bosan di mes, biasanya teman-teman main kartu bersama-sama. Jadi ada yang main kartu, ada juga yang karaoke. Nah, kalau karaoke ini balik lagi ke perusahaan masing-masing ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak bolehkan. Ada yang membolehkan tapi dibatasi dari segi waktu, seperti itu. Jadi teman-teman saya pun biasanya juga karaoke ya teman-teman. Tapi kalau sudah jamnya tidur, sudah pasti dimatikan. Biasanya di jam 9 sudah tidak ada karaoke, seperti itu. Jadi poin nomor 3 ini, menemukan circle ini, nanti teman-teman bakal mengetahui, oh ternyata saya ini hobi main catur. Ternyata ada teman sekamar saya atau samping kamar saya juga hobi main catur. Nah, ini berarti kita menemukan circle kecil itu teman-teman. Syukur-syukur teman-teman tidak hanya menemukan circle yang kecil ya, tapi juga circle-circle yang lain. Dan itu tujuannya apa? Supaya teman-teman begitu tinggal di mes atau di perusahaan yang kategorinya remote di tengah hutan, itu tidak khawatir, tidak betah, seperti itu. Yang keempat yaitu punya hobi yang bisa dibawa ke site. Nah, ini terkait hobi, ini juga menyesuaikan hobi teman-teman ya. Kalau misal hobinya scroll TikTok atau scroll YouTube, nonton podcast, nah ini kan hobi-hobi yang seperti ini bisa dibawa ke site dengan catatan sinyal yang ada di site juga tergolong masih aman, seperti itu. Nah, kalau saya pribadi, berhubung saya juga kadang bikin konten di TikTok atau di YouTube atau di IG, kalau ada waktu, ya saya nyari bahan. Nanti begitu ada kesempatan pada saat malam edit, setelah edit, upload besok. Jadi seperti itu ya teman-teman. Hal-hal yang seperti itu tentu ya tujuannya sama, yaitu supaya kita tidak jenuh berada di site. Nah, yang terakhir yaitu jangan lupa menjaga kesehatan mental dan fisik. Nah, ini balik lagi seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman, bahwasanya kesehatan ini menjadi utama ya begitu kita tinggal di site atau di remote area. Karena apa? Ada beberapa case itu teman-teman tidak betah tinggal di site atau bekerja di remote area karena memang terkendala fisik yang lemah. Makanya saya selalu mewanti-wanti atau menyarankan teman-teman untuk tetap jaga kesehatan. Kayak pada saat saya P5M atau briefing itu selalu menyampaikan ke teman-teman operator atau mekanik untuk menjaga jam tidur, menjaga makan, menjaga kesehatan. Supaya apa? Balik lagi nanti tujuannya ya teman-teman, supaya tetap betah, tetap nyaman bekerja di remote area atau di tengah hutan. Jadi begitu ya teman-teman, beberapa tips supaya teman-teman nantinya betah bekerja di remote area, terutama di pertambangan. Nah, untuk teman-teman yang saat ini masih bekerja di tambang atau di remote area, bisa share di komen bagaimana nih tips dari teman-teman. Barangkali ada tips selain yang saya sampaikan, nah itu bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya nantinya saya bisa baca dan teman-teman yang lain juga bisa baca pengalaman dari komen teman-teman, seperti itu. Oke, mungkin dari saya itu dulu ya teman-teman, video singkat, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman, khususnya yang
Mungkin dari perasaannya ada perasaan tidak nyaman, tidak betah karena faktor fasilitas, karena faktor jauh dari keluarga, karena faktor cuaca, karena faktor kesehatan. Dan ini barangkali dengan adanya video saya ini bisa mengubah atau memberi pemahaman ke teman-teman supaya tetap semangat dan tetap betah di tengah hutan atau remote area. Oke, dari saya cukup. Itu saja, semoga bermanfaat. Terima kasih.